Assalamualaikum. 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Bentar, gue cek dulu. Suarane podcast itu terakhir upload, ya bener, Agustus 2021. Berarti 2 tahun. 2 tahun yang lalu terakhir upload. Dan mungkin banyak yang nanya, dan gue merasa bersalah sih, soalnya banyak yang nge-DM dan bilang, Bang, kemana suarane podcast? Ya sorry, minta maaf. Kalau kesibukan itu klise lah ya. Tapi yang terpenting juga adalah kebanyakan rencana, kebanyakan mau, kebanyakan mikir mau dibikin ini, mau dibikin itu, nanti segmen marketnya siapa, audiensnya siapa, berapa kali upload. Udahlah, mulai saat ini gue langsung upload aja deh, bodo amat. Mau rutin mau enggak, yang penting tetap upload. Karena apa? Tetap dengan keinginan yang sama, yaitu sharing tentang dunia audio, sharing tentang dunia podcasting. Gue akan membahas podcast-podcast yang pernah gue denger, podcast-podcast favorit gue. Syukur-syukur nanti gue bisa undang juga para podcaster favorit gue, atau podcaster yang upcoming, yang potensial gitu ya. Kenapa tidak? Pokoknya mulai aja lah, kebanyakan rencana, puyeng sendiri. Dan di episode ini cepat aja. Mungkin kalian kalau memanfaatkan Spotify akan ngeliat, weh, ada videonya nih. Gitu. Ya karena itu yang gue mau bahas hari ini. Jadi setelah sekian lama dari 2 tahun terakhir ini, ada semacam evolusi ya. Bisa dibilang evolusi gak sih? Bahwa banyak yang kemudian membuat podcast video. Dan itu ditunjang dengan Spotify yang punya video. Ini di Spotify, kalian bisa lihat ini juga ada videonya ya. Kalau kalian mau lihat muka gue yang berantakan ini. Di YouTube juga makin banyak podcast. Bahkan mereka udah punya tab khusus untuk kategori podcast gitu. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, emang podcast itu video atau audio sih? Gue udah bosen banget ditanyain seperti ini di setiap kelas atau setiap ketemu temen. Podcast itu video atau audio? Dan selalu gue jawabnya adalah sama, dua-duanya sama. Dan yang terpenting adalah kalau lu mau tampil, ya pakailah video. Misalnya mau tampil secara visual, pakailah video. Tapi kalau lu nggak suka tampil secara visual, ya nggak usah pakai video, pakai audio aja. Nggak ada masalah. Karena masing-masing akan punya segmen pendengarnya. Tentu tantangannya adalah bagaimana kalian membuat podcast itu semenarik mungkin, baik secara audio maupun secara video. Tetapi yang belakangan ini sering kita berikan dari pabrik suara rakyat itu adalah, prinsipnya adalah audio first. Jadi lu mau podcast audio, mau podcast video, tetap audio first. Jadi audio first itu simpel aja sih idenya. Bahwa ketika orang hanya mengkonsumsi audionya, orang tetap bisa menikmati. Syukur-syukur kalau bisa mengkonsumsi videonya. Tapi ada 2 prinsip yang harus dipatuhi. Yang pertama, dari segi teknis. Jadi kualitas suara harus bagus, bos. Jangan karena lu mikir, wah ini gue syuting video podcast, lu mengandalkan mikrofon dari kamera aja. Nggak nyaman gitu. Ketika lu cabut audionya, dia akan terkesan gema, agak jauh juga suaranya. Jadi upayakan pakai mikrofon yang proper. Gue sekarang lagi suka pakai mikrofon ini. Ini dari Holyland, Lark M1. Jadi mikrofon jepit ya, yang bisa dipakai gitu untuk merekam audio juga. Audionya lumayan bagus, gitu, apalagi kalau di luar. Atau pakai mikrofon seperti ini yang proper. Atau kalaupun lu nggak punya mikrofon yang proper tapi mau bikin yang video, usahakan sedekat mungkin dengan videonya sehingga suaranya jadi lebih bagus. Dan kemudian kalau kalian mau bikin jadi lebih bagus lagi, dengan alat-alat yang ada di komputer misalnya, download audionya. Setelah di-syuting, download audionya, kemudian perbaiki dengan teknologi AI dari podcast dari Adobe. Namanya podcast.adobe.com. Upload di situ, suaranya akan lebih bagus. Tapi tentu saja syaratnya dari awal udah harus bagus dulu. Jangan kalian rekaman di tengah pasar, nggak pakai mikrofon, cuma pakai video, terus berharap suaranya akan bagus dengan AI. Nggak juga. Persyaratan standarnya harus dipenuhi dulu. Misalnya di ruangan yang senyap, kemudian lumayan dekat dengan mikrofonnya atau dengan kameranya, gitu. Kurang lebih sebeginilah, 20 cm begitu. Itu udah cukup gitu. Kalau memang kalian mengandalkan mikrofon dari video. Itu dari segi teknis ya. Jadi pakai mikrofon yang ideal, dan pastikan atmosfernya bagus. Yang kedua itu dari segi konten. Jadi dari segi konten itu kalau gue prinsipnya adalah, lu harus selalu ingat bahwa orang mengkonsumsi podcast lo ini bisa jadi hanya mendengarkan audionya aja.
Jadi lu harus berusaha untuk sedeskriptif mungkin. Kalau dalam istilah gue tuh bukan hanya visual seperti ini yang diperbaikin gitu lah. Ini seperti ini tuh udah salah tuh. Melanggar aturan sendiri. Seperti ini. Jadi kalau orang mendengarkan podcastnya aja, dia udah gak bisa ngebayangin itu seperti ini, seperti apa. Atau misalnya, hai, ini adalah alat yang paling penting digunakan di komputer. Gitu. Orang gak akan tahu kan, kalau mengkonsumsi audionya, apa itu yang dia pegang. Jadi lu harus sedeskriptif mungkin. Atau kalau istilah gue adalah, lu harus, audionya juga harus visual. Makanya lu harus bisa melakukan deskripsi yang cukup bagus gitu ya. Nah, ini penting. Kalau gue sih prinsip sederhananya adalah ketika lu merekam podcast audio seperti ini, ya rekamlah dengan asumsi bahwa kalian sedang merekam podcast audio dan kebetulan di syuting. Itu menurut gue. Contohnya buat gue yang bagus adalah podcast Endgame-nya Pak Gita Wirjawan. Pak Gita Wirjawan tidak punya kewajiban harus melihat ke kamera, saudara-saudara, kita ketemu lagi di Endgame. Enggak. Dia benar-benar kayak ngobrol berdua dan tanpa sadar gitu mungkin ya sadar lah pastinya, tapi video itu hanya untuk men-shooting kegiatan mereka lagi ngobrol. Jadi audionya tetap bagus, gue nggak tahu pakai apa ya, kayaknya pakai clip on tapi ada mikrofonnya juga gitu. Tapi ya pokoknya audionya bagus. Jadi ketika gue misalnya di mobil mengkonsumsi podcastnya Pak Gita Wirjawan yang panjang dan kadang-kadang bahasannya berat itu, gue tetap bisa menikmati secara audio. Itu prinsipnya. Jadi secara konten dan secara teknis harus dibenahi dulu, sehingga kalau orang mengkonsumsi video lo secara audio aja tanpa gambar tetap akan bisa menikmati. Itu aja sih prinsipnya, audio first. Kalau kalian mau menggunakan video ya silahkan. Mau menggunakan audio aja, monggo, nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu ya. Yang ingin gue ceritakan kali ini benar-benar spontan, nggak ada rencana, nggak ada skrip segala macam. Gue cuma coret-coret pointer saja di situ. Tapi mungkin untuk episode-episode berikutnya, insya Allah gue akan coba lebih tertib lagi. Kadang-kadang mungkin pakai video, kadang-kadang pakai audio karena gue bukan tipe orang yang sebenarnya suka tampil secara visual. Look, terlalu ganteng untuk dibuat secara visual wajah gue ini. Tapi oke lah. For the sake of nyoba-nyoba, gue juga akan tetap coba gitu ya. Ini gue rekam dengan iPhone gue. Dan sebelum pamit, gue mau rekomendasi beberapa podcast dulu karena memang di Suarane Podcast ini adalah tempatnya gue merekomendasikan beberapa podcast. Mungkin yang berbeda dari yang sebelumnya adalah durasinya akan gue perpendek supaya lu bisa lebih supaya hadir dengan yang biteable, yang cukup snackable kok, biteable, snackable gitu ya. Jadi nggak panjang-panjang tapi kalian insya Allah mendapatkan sesuatu. So, terakhir gue mau sharing beberapa podcast yang terakhir gue denger. Gue lagi baru aja mendengarkan podcast dari ini menarik ini. Podcast ini adalah dari podcast sebentar, mana sih? Kejar Paket Pintar. Podcast yang jarang banget upload akhir-akhir ini, tapi sekali upload kualitasnya, kontennya bener-bener itu podcast yang proper. Dan yang gue mau rekomendasikan dari Kejar Paket Pintar ini adalah episode di Desember 2002, judulnya, ini episode 70, judulnya Hidup Segan Mati Pun Bukan. Ini keren banget ya. Jadi tentang cerita bagaimana orang yang udah secara medis dinyatakan mati oleh dokter, itu tapi gak mati-mati, matanya tetap melek, tetap ngelihat, dan itu lama banget. Jadi tidur, itu keluarganya sampai nyerah, dokter sampai nyerah, dibawa pulang ke rumah, itu tetap melek gitu loh. Nah di situ ada unsur-unsur horor juga, bahwa ini dimasuki hantu lah, sejenis setan atau apa. Kadang-kadang tiba-tiba bangun. Lu bayangin sih punya keluarga yang salah satu anggotanya, keluarganya itu udah nyatakan mati secara medis, tapi masih ada di rumah dibaringkan, kadang-kadang matanya melek, kadang-kadang tiba-tiba bangun gitu ya. Dan wah, ini keren banget. Dan satu kelebihan dari podcast ini adalah karena dia durasinya itu hampir 40 menit. Gue betah ngikutin karena gue pengen tahu di belakangnya itu sebenarnya kenapa orang ini. Kenapa? Itu menarik banget. Kemudian yang kedua lagi, jadi coba ya, podcastnya Mbak Laila sama Mbak Dara, Kejar Paket Pintar, episode 70, judulnya Hidup Segan Mati Pun Bukan. That is one of their best episodes. Selain juga masih ada episode-episode lain yang memang direncanakan secara matang. Keren banget. Dan yang terakhir yang gue juga mau rekomendasi adalah podcast gue sendiri. Jadi
Eh, gue itu sama 2 orang teman, satu teman dari Singapura, orang Singapura, satu lagi teman yang tinggal di Tokyo, orang Indonesia. Gue bikin podcast yang namanya Arama Alama. Itu benar-benar obrolan antara teman yang kita lakukan secara online gitu ya, membahas berbagai macam hal yang ada hubungannya dengan ketiga negara tersebut. Karena bagi kami bertiga, eh, ketiga negara ini punya keterkaitan masing-masing. Gue misalnya pernah kerja di Jepang, pernah tinggal di Jepang. Aji, salah satu host gue yang ada di Tokyo itu masih tinggal di Tokyo dan juga pernah kerja di Singapura. Gue juga pernah kerja di Singapura, dan Salihin, teman gue yang orang Singapura itu juga teman kerja kita dulu waktu di Singapura. Kebetulan dia juga punya istri orang Jepang. Jadi ada keterkaitan antara kita dan kita membahas macam-macam hal yang ada hubungannya dengan ketiga negara tersebut, ngobrol-ngobrol. Salah satu episodenya misalnya yang gue rekomen untuk mendengarkan adalah, bentar, mana dia? Episode pokoknya tanggal 15 Januari yang lalu, di mana gue, Aji, sama Salihin membahas mengenai cara pesan kopi di warung-warung di Singapura. Nah ini menarik, karena bagaimana cara memesannya itu, kalau lu pesan, bilang aja lu pesan sesuatu, lu bilang teh, lu akan yang datang itu teh susu gitu loh, manis. Sementara kalau, jadi ada tekniknya, misalnya TO itu apa, TO pink itu apa, T kosong itu apa, macam-macam lah. Nah itu kita bahas di situ, karena memang kita bertiga pernah tinggal dan punya keterkaitan secara emosional dengan Singapura. Itu Arama Alama. Di episode-episode mendatang kita juga misalnya akan bahas mengenai kenapa Singapura itu paspornya paling kuat di dunia, Jepang nomor 2 di dunia paling kuat. Apa sih yang membuat sebuah paspor itu menjadi kuat, itu kita bahas juga. Sampai kita bahas juga soal kenapa banyak orang Indonesia, mahasiswa terutama, yang kemudian ditawari kewarganegaraan oleh orang Singapura. Gue kenapa waktu di Singapura nggak ditawarin dulu ya? Tapi anyway, itu Arama Alama. Arama Alama itu maksudnya gini, Alama itu adalah ekspresi keterkejutan kan yang populer dalam budaya orang Melayu Singapura, dan juga orang Indonesia, Alama gitu. Dan ternyata orang Jepang punya ekspresi yang sama yang namanya Arama. Gue nggak tahu dari mana, kenapa bisa sama, tapi orang Jepang itu kalau ada ekspresi kekagetan itu juga Arama gitu. Jadi menarik sih. Itu aja kita bahas di episode pertama, lumayan banyak mendengarnya. So, dengerin ya, Arama Alama itu yang pertama. Yang kedua, Kejar Paket Pintar, episode yang ke-70. Iya betul, 70. Hidup segan, mati pun bukan. Itu 2 rekomendasi gue. Dan untuk saat ini, sekian dulu. Suarane Podcast benar-benar spontan, nggak pakai musik, nggak pakai apa. Pokoknya asal rekam dan upload aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.